Sabrina kedengeran? Kedengeran, Kak. Oke. Yuk kita masuk ke kimia nih. Minggu lalu saya udah bahas Oke, yuk. Hari ini kita bahas tentang kimia, tapi yang minggu lalu kita udah bahas tentang atom, penemunya, dan bagian-bagiannya. Oke, terus minggu lalu juga saya udah jelaskan waktu itu ke Jaki sih ya, cuman aku ulang lagi. Nggak terlalu inilah. Kita bahas langsung aja ke ini, tanda atom ya. Jadi atom itu bisa kita tuliskan dalam aturan seperti ini. Ada X, terus di atasnya kita boleh tulisin ada A, terus di sini ada Z. Nah gitu. Di mana X ini adalah lambang unsur. Oke, terus A itu adalah nomor massa. Ya, nomor massa itu kadang kita sebut sebagai jumlah dari proton dan neutron. Jadi proton kalau ditambah neutron hasilnya nomor massa. Terus yang di bawah ada Z. Z ini kita sebut namanya nomor atom. Nah, nomor atom ini yang harus dipahami. Khusus Z, dia berhubungan dengan muatan. Jadi muatan X mempengaruhi jumlah dari elektron. Nah, jika muatannya itu 0, artinya tidak bermuatan, artinya dia netral, maka kita punya ketentuan bahwa nomor atom ini sama dengan proton. Jadi kita punya ketentuan bahwa proton itu sama dengan elektron. Jumlah proton sama dengan elektron. Kalau dia muatannya negatif, kita anggap negatif N saja, maka dia menjadi atom negatif, sehingga jumlah elektronnya adalah proton ditambah dengan, sorry ini jangan M. Ya kita ganti apa, M aja ya. Negatif M, maka hasilnya jadi P tambah M. Nah, elektronnya seperti itu. Terus kalau dia positif M, maka dia menjadi atom positif. Sehingga elektronnya ini adalah proton dikurang muatannya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang ini. Oke, saya kotakin dulu. Nah,
Nah, ini catatannya. Sekarang kita akan coba, misalnya saya punya ada contoh, saya punya ada Na, Na itu adalah natrium, nomor masanya 23, nomor atomnya 11. Pertanyaannya, tentukan nilai proton, neutron, dan elektron. Nah, gitu. Jadi untuk nomor proton, kamu tinggal lihat yang bagian bawahnya aja. Bawahnya berapa nih? Jadinya 11. Jadi kita dapat jumlah proton sama dengan 11. Dan untuk menentukan jumlah neutron, caranya adalah nomor massa dikurang nomor atom. Nomor massanya 23 dikurang nomor atomnya 11. Jadi hasilnya 12. Atau gampangnya atas dikurang bawah. Gitu. Terus untuk elektronnya, kamu lihat ada muatannya atau enggak? Muatan tuh yang mana sih, Kak? Muatan tuh yang ada di sini. Ya, kalau dia tidak ditunjukkan, berarti muatannya 0. Seperti itu. Sehingga dari sini tinggal kita masukin, sehingga elektronnya adalah sama dengan proton, yaitu 11. Seperti itu. Berbeda kalau misalnya dia kita kasih muatan. Na itu biasanya muatannya 1. Jadi plus 1. Plus 1 itu nggak usah ditulis satunya ya. Jadi plus aja itu udah menunjukkan bahwa dia plus 1. Kalau dia 2, maka harus dituliskan plus 2. Kalau dia 3, jadi plus 3. Gitu. Ya. Untuk plus maksimal itu sampai 3. Kalau untuk min juga sampai 3. Tapi kadang kayak karbon itu bisa ditulis jadi plus 4. Makanya dia punya keistimewaan. Selebihnya biasanya sampai plus 3 aja. Jadi kita tulis ini plus 1. Jadi kalau di sini ditanya protonnya berapa, neutronnya berapa, elektronnya berapa, tinggal kita selesaikan. Untuk mencari proton sama seperti tadi, pakai yang bawah yaitu 11. Jadi proton nggak ada ketentuannya, langsung diambil aja dari bawah. Untuk neutron juga sama, tinggal dikurangin atas dikurang bawah. Hasilnya 12. Tapi kalau elektron, itu tergantung dari muatannya. Kalau kita lihat di sini ada muatannya plus 1, sehingga kalau dia ada muatannya plus 1, ya, berarti protonnya dikurang dengan muatannya. Jadi protonnya 11, muatannya adalah 1. Jadi kita tulis jadinya 10. Jadi kita dapat elektronnya 10, neutronnya 12, protonnya 11. Gitu. Oke, sampai situ ada yang mau tanyain? Nggak ada, oke. Kita lanjut lagi. Untuk contoh yang lainnya, misalnya saya punya ada K 40 dan juga 19. Gitu. K di sini kalau kita pecah, ada proton, ada neutron, ada elektron. Proton itu bagian bawah, jadinya 19. Neutron itu atas dikurang bawah, jadinya 21. Elektron karena dia tidak bermuatan, berarti sama dengan proton, yaitu 19. K bisa juga muatannya, bisa juga bermuatan, maksudnya. Muatannya adalah plus 1. Jadi kalau di atasnya 40, di bawahnya 19, bisa kita tuliskan. Yang pertama proton, dan neutron, ada elektron. Sehingga protonnya 19, neutronnya adalah 40 dikurang 19, yaitu 21. Elektronnya karena dia plus 1, maka P-nya harus dikurang M. Sehingga 19 dikurang 1 sama dengan 18. Nah, ini artinya punya pengertian
bahwa kalau dia muatannya positif, maka proton akan lebih banyak daripada elektron jumlahnya. Atau kebalikannya, elektron jumlahnya lebih sedikit daripada proton. Gitu. Mungkin ada yang mau tanyain? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut lagi. Ya, hapus dulu ya, bentar. Oke, kita lanjut. Yang kedua, ini ada, kita ambil contoh, ada Fe. Tebal. Fe di sini 256 dan 26. Nah, gitu ya. Oke, jadi kita disuruh mencari proton, neutron, dan elektron. Untuk proton langsung diambil bawahnya aja, jadi dapat 26. Oke, selanjutnya untuk neutron kita kurangin atas sama bawah, 56 dikurang 26, hasilnya jadi 30. Terus selanjutnya untuk elektron karena dia tidak bermuatan, jadi kita dapat hasilnya 26. Nah, seperti itu. Oke, nah Fe biasanya ini ada muatannya. Muatannya bisa 2 plus, atau kadang ditulis jadi plus 2, jadi sama. 56 dan 26. Jadi kalau di sini kita lihat protonnya sama seperti biasa dari bawah. Lalu untuk neutronnya dikurangin 56 dikurang 26 hasilnya 30. Lalu untuk elektronnya karena dia positif berarti harus dikurang. Jadi kebalikannya ya. 26 dikurang 2 hasilnya 24. Seperti itu. Itu contohnya. Selanjutnya lagi misalnya kita ambil Cl (17) dan 35. Ya. Dari sini kita bisa hitung tentang protonnya, neutron, dan elektron. Jadi protonnya langsung diambil yang bawah, yaitu 17. Neutronnya kita kurangin, 35 dikurang 17, yaitu 18. Lalu untuk elektronnya, karena dia netral, jadi kita ambil sama dengan proton, yaitu 17. Nah, Cl biasanya ada muatannya, negatif 1. Jadi tidak positif gitu aja, atau tidak netral gitu aja.
Tapi ada muatan negatif 1 yang nanti akan lebih sering ditemukan. Jadi protonnya tetap kita tulis di sini 17. Neutronnya kita kurang, 35 dikurang 17 sama dengan 18. Kalau untuk elektron, karena dia muatannya negatif, jadi kita tambahin. Jadi 17 ditambah 1, jadinya adalah 18. Nah, begitu caranya. Oke, habis itu ada yang mau tanyain? Nggak ada, Kak. Jelas? Jelas. Oke. Kamu ada tugas dari sekolah? Belum ada. Yang Belum. hitung-hitungan belum ada sih. Oh, belum ada. Oke. Masih. Ya, kalau ada sebelum belajar boleh ditanyain dulu ya, biar kita bahas. Soalnya Kalau gini, Kak, apa? kalau buat matematika gurunya ngasih soalnya itu random, terus cepet-cepetan gitu kan, jadi ngitungnya Oh gitu. harus. Iya, Ngajarinnya gimana? ngajarinnya tetap di Zoom. Nah, ntar abis selesai materi kasih tugas, tapi per anak tuh beda-beda tugasnya, dan tenggatnya itu paling dan nomor soalnya paling cuma satu soal doang, Kak. Cuman cepet, cuman maksudnya kayaknya makin cepet tapi bener juga nilainya gede deh, Kak. Jadi Oh gitu. makanya ya kalau buat matematika. Nggak, maksud saya ngajarin di Zoom-nya seperti apa gitu. Oh, tadi sih belum belum masuk mutlak. Tadi masih yang persamaan biasa dulu, Oh, ngulang pelajaran dulu. oh gitu. Terus ngajarinnya dikasih papan tulis kayak saya gini, atau dia ngajar di papan tulis, atau diajarin seperti apa? Kalau dia pakai Word tapi presentasiin. Pakai Word, Harus iya, harus dipresentasiin gitu. iya harus juga. Oke. Ya, kalau nanti ada kesulitan boleh nanti hubungin saya biar jadi terangin. Ini juga masih masih baru sih ya, jadinya belum terlalu apa namanya berat gitu, materinya masih ngulang SMP paling. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, oke, saya lanjut lagi untuk berikutnya, yaitu tentang isotop. Nah, tadi kita udah belajar ada namanya proton, ada namanya elektron, ada namanya neutron. Oke, ini saya hapus dulu. Jadi kita akan bahas yang kedua adalah tentang isotop. Isotop, isoton, dan isobar. Oke, saya ambil contohnya dulu ya, bentar. Oke, apa sih bedanya Kak isotop, isoton, dan isobar? Oke, kalau isotop itu memiliki nomor atom yang sama atau memiliki jumlah proton yang sama. Jadi seperti itu. Jadi kalau nanti kamu hitung dari dua unsur, oh ternyata dia nomor atomnya sama atau protonnya sama, berarti dia memiliki kesamaan namanya isotop. Lalu kalau isoton
ini ada N, berarti neutronnya sama. Jumlah neutronnya sama. Ingat tadi namanya neutron berarti nomor massa dikurang nomor atom. Atau atas dikurang bawah. Gitu. Terus selanjutnya isobar. Ini nomor massanya sama. Nah gitu. Nah 3 hal ini yang akan kita bahas kali ini. Ya, oke kita akan coba. Kalian udah dapat buku belum dari sekolahan? Belum, Kak. Belum. Terus tapi dikasih tahu nggak bukunya apa gitu? Belum. Belum juga. Cuma dikasih materi doang. Kasih materi aja ya. Oke. Nah, sekarang di sini saya akan coba soalnya seperti ini. Saya ketik dulu ya. Di antara atom-atom berikut, manakah pasangan atom yang merupakan isotop, isobar, dan isoton? Nah ini dia, ini contoh soalnya. Oke, ini ada soalnya. Yang pertama, ada XE, atasnya 131, bawahnya 54. Terus selanjutnya ada TE, 126 sama 52. Lalu ada selanjutnya I, 131 dan 53. Lalu selanjutnya ada XE, 128 dan 54. Lalu ada TE, 127, 52. Terus ada I, 130, 53. Nah ini dia. Nah dari sini kita akan menentukan mana pasangan atom yang merupakan isotop, isobar, dan isoton. Oke. Dari atom-atom ini yang pertama kita lakukan adalah untuk menentukan proton, neutron, dan elektron dengan menggunakan nomor massa dan lain-lain. Yang akan kita bahas itu adalah isotop dulu. Yang mana sih yang isotop? Nah, ciri dari isotop ini unsurnya sama. Jadi kalau unsurnya sama, otomatis nomor atomnya sama. Sehingga yang jadi isotop di sini adalah Xe 54 131 dan Xe 128 dan 54. Terus ada lagi yaitu Te 126 dan 52. Oke. Dan satu lagi ada Te-nya 127 dan 52. Lalu yang terakhir adalah I. Dari 131 dan 53. Juga ada satu lagi I 130 dan 53. Nah, itu namanya isotop. Jadi unsurnya sama. Dengan catatan nomor atomnya sama.
Oke, gitu ya. Selanjutnya ada lagi. Yang kedua, oke. Yang kedua adalah isoton. Neutronnya sama. Ingat, cara mencari neutron itu adalah atas dikurang bawah. Jadi kalau kita lihat masing-masing, yang di sini, neutronnya sama dengan berapa? 131 dikurang 54 berapa? Berapa? 77 ya. Oke, kalau yang kedua, 126 dikurang 52. Hasilnya 74. Lalu yang ketiga, 131 dikurang 53. 778. 78. Oke, yang keempat, 128 dikurang 53. 75. 75. 75. 74 kali. Iya, ya 74. Oke, yang selanjutnya 127 dikurang 52. Baru 75, Kak. 75. Oke. Terus yang selanjutnya 130 dikurang 53. 77. 77. Oke. Nah, kita udah dapat situ. Nah, jadi tinggal dilihat aja. Jadi yang jadi isoton itu jumlah neutron yang sama. Jadi jumlah neutron yang sama itu Xe 131 dan 54 dan juga ada 77 lagi mana? I 130 sama 53. Gitu ya. Oke, ada lagi? Ada ya, Te sama Xe. Jadi Te di sini 126, 52 dan Xe 128 dan 54. Oke. Ada lagi? Nggak ada ya? Oke. Sekarang kita masuk ke isobar. Oke, isobar. Kalau isobar berarti nomor masanya sama. Cari yang atasnya sama. Nah, yang atasnya sama itu ada ya, Xe sama I ya. Kita dapat cuma satu. Xe 131 dan 54 dan I 131 dan 53. Oke, begitu. Ada yang mau tanyain? Nggak ada, Kak. Oke, jelas ya? Oke, kalau nggak ada, nanti kita lanjut materi berikutnya. Masih tentang proton, neutron, isotop, dan isobar. Oke, saya akan hapus. Oke, ini ada soalnya. Berapa massa atom dan jumlah elektron suatu atom dengan jumlah proton 15 dan jumlah neutron 16.
Nah, pertanyaannya seperti itu. Oke. Berapa massa atom dan jumlah elektron suatu atom dengan jumlah proton 15 dan neutron 16? Oke. Jadi dari sini kita bisa tuliskan. Ini ada suatu atom, kita anggap aja atomnya adalah X. Gitu. Oke. Jumlah protonnya 15. Jadi kita bagi 3. Proton sama dengan 15, neutron sama dengan 16. Seperti itu. Oke. Jumlah ditanya massa atom. Ingat nomor massa itu kan yang di atas. Nomor massa. Jadi nomor massa itu adalah proton ditambah neutron. Jadi kita jumlahin 15 ditambah 16 sama dengan 31. Jadi boleh kita tulis di atasnya adalah 31. Terus nomor atom di bawahnya ini sama dengan proton, yaitu 15. Nah, pertanyaannya kalau elektronnya berapa? Nah, karena di sini atomnya tidak diketahui muatannya, berarti dianggap ini atomnya atom netral. Sehingga kalau atom netral, itu berarti muatannya adalah 0. Jadi kalau muatan 0, berarti elektronnya bisa kita pastikan sama dengan proton, yaitu 15. Gitu ya. Itu dapat dari soal buku Erlangga. Biasanya kalau banyak sekolah sih pakai buku ini. Gitu. Oke. Ada yang mau tanyain? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, kalian punya ini? Sistem periodik?